kita hari ini ngadain sosialisasi di Pasar Lama tanggal 21 Mei hari Selasa. iya. Juga kita lagi melakukan sosialisasi pembuatan kredit. Itu sebelahnya Tante. Iya. kayaknya ngerti kayaknya. Dia masukannya ya, nanti kita ke itu aja. Malas saya mah itunya. Ngurus-ngurusnya ruwet. Mereka yang kebanyakan ini apa? Beran pakai itu biasa. Kalau di mall kayak ya jadi pasar kayak jarang yang minta kayak gitu. Jarang. Dulu kan pernah tuh masuk dari mana itu ya? Sampai dibuang tuh, maksudnya sampai nggak pernah kepake sama sekali. Pernah dari mana itu ya? Kayaknya juga dapat kayaknya itu. Enggak ada tuh yang minta bayar pakai itu. Kalau misalkan udah bisa Ada. Karena mas. Mengadakan pembayaran utang termasuk
Menuju berapa? Menuju target kita di berapa? Bismillah 15 sampai 20 pedagang. Betul. Targetnya berapa guys? Kedua. Ini dia selain ikon ya. Kan foto buat si barcode-nya itu kan kita yang Enggak, maksudnya buat tunggu verifikasi kan udah 2 pedagang. ayo Yang tadi tahu caranya tuh, Nes. beli scan kode QR nanti masukin nominal. Oh, dari pembelinya. Berarti nanti berapa gitu ya. Bapak tinggal lihat apa udah masuk Ada notifikasinya nanti. ada mas. ada riwayatnya. Riwayatnya nanti. Nanti si QRIS-nya juga si barcode-nya di printin ya? Iya, Oh, di printin ya. Nanti dipajang aja berarti. Sama toko Bapak. Jemput biaya kan ya. Iya. Maksudnya tinggal Gratis. Nah, nanti orang beli tinggal scan berapa Kang? Tinggal masukin nominalnya. Iman apa? Adalah Haji Rahmat, toko Haji Rahmat. Tadi sebelum pergi dicek dulu di aplikasinya udah masuk belum. Mau ada lagi satu lagi? Boleh. Apa mau langsung ke ini udah ini? Iya, Bapak. Nah, maksudnya tinggal di sini, transaksi di sini, pembelian di sini, bisa langsung. Jadi kan kalau misalkan transfer ke istri kan kudu nelpon dulu, mah udah masuk belum, ya kan? Kalau di sini kan Kang Haji bisa ngeliat sendiri. Masuk jajan istri lah ditanya. Nah, ya kan Kang Haji juga butuh jaga. Udah ada dananya kan? Dananya? Enggak aplikasi dana. Oh berarti ya udah di. Halo, update. Jadi tadi ada satu pedagang ikat yang mau kita daftarin dan dia tuh berminat. Tapi kendalanya dia lupa bawa KTP, guys. Ya, jadi kita harus bawa KTP. Iya, paling besok lagi kita ke sini. Day 2. Berapa itu? Pokoknya kita batas tadi itu. Yang sebelah daging ada jual kelapa itu kan, kelapa parut. Nah itu udah itu masih masuk ke kita ya, ya sewanya. Mana lagi? Pembayaran kita pakai aplikasi Dana. Tadi Kang Rahmat juga. Udah ada aplikasi Dana. Dana. Oh, berarti Iya, Dana. oh, nanti sama ini dibantu ya. Tahu itu mas juara kan? Kelele masih udah ini udah pas kemarin saya naik itu siapa kakak? Kamu tadinya mudik dari puasa itu lebaran kami 2 baru pulang lagi udah lumayan udah lama udah 2 minggu kirain lamaan lah banget sebelum puasa kan mudik. Premium ya? Oh, udah premium. Udah bisa daftarin Krisnya langsung. Oh iya. Udah ada aplikasinya. Udah premium juga. Nanti mas, kalau ada yang apa tawarin aja Pak mau apa mau turis. Bayar malam. Enggak apa-apa sih. Bapak Iya, kadang panen ya kan Dana. Kalau Dana kan apa nama bisa. tokonya? Semua dia mau pakai rekening apa aja bisa. Nanti tempel aja di sini. Uangnya nggak cukup. Menjadi ATM. Iya, kadang pas malam pas jam depan selesai bingung transfer bisa transfer Shopee Pay kalau gitu bisanya seperti itu kalau ATM nggak apa Ini kalau rekeningnya panjangan nggak bisa. Berarti kalau Jaya aja. Soto Lamongan Jaya aja kali ya. Soto Lamongan Jaya aja kali. Lang Jaya. transfer ke rekening nggak bisa. Soto Lamongan Jaya aja kali.
kan ketahuan juga. Kalau datang kan tahu kan namanya. Kalau tuh sih ya, tergantung mood. Yang bikin tujuh aja lah. Kalau nggak pending apa ke depannya. Oh iya, sampai bawah. Nggak samping aja itu, bagus. Oh ini udah premium Pak, jadi itu premium juga ya? iya tinggal didaftarin terus. Berapa? Ya transaksi. Iya. Kadang malas ke ATM kadang kalau mau transfer orang tua untuk Abdana. Oh, biasanya Oppo enaknya lebih murah kan ini dia 1.500. Apa? Oppo Transaksi. Iya. Dana berarti. banyak. Transfer ke semua bank. 2.500. Enggak ada. 100 kali. Izin foto lagi. Belikan lah. Update, jadi di Day One ini kita udah selesai. Jadi tadi bapaknya ada cerita tentang kalau misalnya konsumen itu banyaknya transfer ke ShopeePay. Iya, kalau ada yang pengen cashless lupa bawa uang, jadi bapaknya tuh bingung gitu gimana caranya. Jadi udah tap ke ShopeePay katanya. Jadi pas kita sosialisasi Kris tadi, bapaknya tuh merasa terbantu banget guys. Benar. Jadi sampai 2 iya daftarnya. Keren. Udah lanjut ke day itu. Dadah. Day itu. Halo Solution. Jadi kita dari day 2 kita mau ngapain sih di sini? Jadi day 2 ini kita agendanya mau cek verifikasi kepada pedagang yang udah didaftarkan Kris sebelumnya di day 1.
Bentar Bu. Pengen tahu anak sosialisasi kayak apa? Nggak boleh pakai cash katanya, harus di barcode aja. Diterima. Kamu gemetar gitu sih? Ibu. Dia mau dikirim ke grup kan? Gak apa-apa Bu. Bisa nggak Bu? Anak-anak saya Bu. Balikin KTP-nya. Belum Bu. Oh belum. Baru download. Emang sekarang jualannya udah banyak yang minta pakai kris ya? Kan kalau udah punya, maksudnya buat itu lah ya. Hah? Kadang kan di itu pakai cash itu enak kalau udah ini. Iya. Juga memang kayaknya ini yang gitu. Mana nomor WA? Oh, nomor WA. Salah. Nanti ditempel apa? Itunya Bu barcode. Kalian biasa ya? Soalnya sekarang kadang ada orang belajar kan nggak bawa cash, terus biar gak sibuk ini kembaliin juga kan. Diantikan oleh siapa? Tapi kalau dari Indonesia udah ada yang keliling kayak begini kayak anak-anak nggak Bu? Kayak mahasiswa? Waktu itu belum ada, kalau adanya juga Tapi dibantuin sampai daftar. Ya itu jangan di-shoot ya. Beda sosialisasi, pantesan orang dinasnya boleh nih. tidak boleh. Oh mungkin karena itu Terlalu gampang gampang. dihafalin Bu pas ininya. Ya takut lupa. Teh kulit lumpia ya? Berapa? Satu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kulit lumpia ini berapa? Satu. Di situ aja. Oke. Pada bisa kan dapat? Aduh. Cuma dua ini doang, yang lainnya tinggal Bu. Ada bawang, ada bawang kan sama kenapa nggak bagi dua biar cepat bocah ibu sekalian ajarin kalau ngapain nanti nggak boleh ngumpul keluarga Majalah. kita kapan ya Bu? Bisa nggak di sini? Bisa. Iya Mak. Berapa? Alhamdulillah.
kita untuk belanja, kita tinggal pakai kris itu, oh baru bisa transfer dana ibu, nanti dari dana ibu bisa ditransfer ke bank Alamat pasarnya ya? Ada ya udah ini. Soalnya terus tiap hari itu nanti kesini nggak pernah megang. Gimana dong? Bapak ini nama tokonya ada khasnya Bang? Kalau ini mah ibu iya ya ketawanya ya. Oh, sembako ibu. Oke siap. Kalau kita ngawal aja si ibu ya. Lihat itu lagi. Apa? Terima kasih Pak. Yo. Bu, terima kasih Bu. Itu jalan dulu. Hasanuddin nggak sih? Kenapa? Tadi si itu mah yang tadi orang Kok langgeng sih Toto? pakai toko kayak gitu lagi soto. ada yang gini sih. Nggak ada. Ada masih gini. Mau dipotong-potong kok? Dipotong-potong ya. Iya, Pakai gunting nggak? boleh deh. Mau berapa? 1.000 kan? Iya. Anjay ada burung. Oh beda ya? Udah lapar. 4211 Belum makan. Kalian udah makan belum? Mau dibayarin? Mau. Tidak. Foto ulang, tandanya ulang tuh sawah merah. Berarti harus ini ya masuk semua ya. itu merah tapi merah Harus lagi lebih jauh aja nggak apa-apa. Kayak masuk semua Merah gitu. itu. Jadi kita lagi ngecek. Jadi kita sekarang lagi ngecek dana untuk berhasil apa enggak nih verifikasinya. Nah ini kita ke bisnis dulu. Ini ada. Nah ini udah berhasil guys. Udah ada. Nah, kembali alat. Oh ini. Udah ada barcode. 4 tahun. Di maskot ini kayaknya lagi ini HP-nya. Foto kok habisnya sama ini aja nih. 3 hari, 4 hari, 50.000. Tiap hari gak ada berhentinya. Itu untuk jadiin HP lu sampai melengkung. Ininya. Ya kan? Kamu bantuin nenek sama kakek. Bantuin main HP. Boro-boro aku bantuin. Kuku udah minta durian bro. Ya ampun, gak makan acara dulu. Kalau diturutin Alhamdulillah. Transfernya kalau sebulan tuh 10 kali itu gratis. Tapi kalau lebih dari itu ada biaya adminnya Pak. Nah, 2.000 kan banyak ini Pak ya. Ada penipuan atau apa scam gitu Pak. Jadi Bapak hati-hati aja kalau ada dana dari siapapun itu jangan langsung pencet Pak. Takut ada penipuan. makanya orang jadul sih ya, jadi praktek dulu. Maaf Pak.
banner katanya. Iya, kalau oranye udah kan? Kalau merah baru coba tadi. Benar. Ini bukan nggak sih, salah ininya. Coba buka ini dong, Max. Jadi guys, ini ada salah satu toko yang gagal karena ini kurang jelas nama untuk namanya dan fotonya. Kita ngulang lagi gitu. Iya, belum lagi. Ya gitu guys. Nanti Lagi tambahin. Ini sekarang kita mau cek verifikasinya udah berhasil apa belum ya. Hati, ya. Apa say? alhamdulillah. Minta ikan asin dong. Nah, ini udah berhasil, tapi kita harus nunggu barcode-nya lagi sekitar 1 atau 2 hari mungkin ya. Buat link. Sekitar 1 atau 2 hari. Pin ibu kalau dana mah cuma dari HP mah masukin situ, enggak nampak di sana gitu. Enggak. Takut gabung ya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang ngirim Link nggak jelas itu jangan ditulis. ya, biasanya dari grup WA. WA gitu ya. Iya, dari grup WA. Banyak juga ada makanya kalau misalkan dari WA dulu sama orang BRI-nya itu benar itu. Iya benar. Iya benar itu mate. Iya, dipastiin dulu ya, Bu ya. Pasti sama orang pegawai banknya selalu konfirmasi gitu kalau ada yang ngirim yang bersangkutan BRI gitu kan. Di WA benar ini jangan Bu. Kalau enggak itu jangan biar abaikan aja. Iya. Kadang ibu blokir. Iya. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Ini aja. Hai guys. Jadi kita udah jual yang krisnya tuh udah kita cetak terus kita tempelin. Ada di pecel lele sama di toko sembako. Nanti sisanya kita lanjut di hari Selasa. Buat sisa ada 3. See you di hari Selasa. Dadah.
Chris Fakti. Kami dari komunitas Chris Fakti. Nah, saya Prestio dengan NIM 66612301116 sebagai ketua. Saya Maria Aisyah Latifah dengan NIM 66612301125 sebagai bendahara. Saya Fatia Ramadhani dengan NIM 66612301132 sebagai sekretaris. Saya Ida Nuraini dengan NIM 66612301147 sebagai publikasi dan dokumentasi. Saya Diana Fitri Rahayu dengan NIM 66612301140 sebagai humas. Saya Nesya Nurwahidani dengan NIM 66612301119 sebagai humas. Saya Siti Rosia dengan nomor NIM 66612300041 sebagai sekretaris. Kita di sini mau menceritakan hambatan-hambatan kita yang dipelajari kemarin. Ya, selama 4 hari itu akan kita evaluasi hari ini bersama-sama. Mulai mungkin dari ketua kali ya. Untuk hambatan dari saya sendiri itu ini ya, kayak para pedagang itu sedikit, terulang sedikit di sebuah pasar ya. Dan juga ini kurangnya pengetahuan akan pembayaran digital. Terus orang-orangnya juga kayak ada beberapa yang tidak terbuka dengan digitalisasi. Gimana Pak? Solusinya itu menurut saya ya kita tadi sosialisasi ya itu sangat membantu sih. Dan juga kita itu harus terbuka ketika para pedagang menanyakan sesuatu hal yang mereka tidak ketahui antara dengan pembayaran digital itu. Kalau dari saya hambatan itu banyak kendala, namun dari anggapan juga solusinya bisa didiskusikan terkait saling membantu untuk para pelanggan juga. Lalu hambatan kedua itu dari transportasi. Namun biasanya juga ada solusinya, yaitu bagi yang tidak punya motor bisa gantian juga sama yang tidak punya motor. Jadi yang punya motor juga membantulah pokoknya saat giliran misal minggu 1 atau minggu 2 siapa. Oke, kemudian saya mau menyampaikan mungkin hambatan yang terjadi dalam komunitas ini ya, terkait waktu antara anggota satu sama lain ini. Jadi kami ini sulit untuk menyamakan waktu, sehingga kesulitan atau hambatan yang terjadi dalam komunitas ini mungkin pada saat kita membutuhkan waktu untuk rapat secara offline itu mungkin agak sulit karena agak keterbatasan waktu antara satu sama lain. Namun dengan hal ini kita memutuskan
untuk dilakukannya secara Zoom online ya, untuk mengadakan rapat secara online. Namun ya mungkin membantu untuk kita melakukan kegiatan diskusi atau rapat secara online tersebut. Kalau dari saya sendiri untuk hambatan ada di pedagangnya sendiri. Seperti saat sosialisasi itu mereka itu agak kurang menyimak kegiatan sosialisasi dari kita karena keterbatasan waktu juga gitu kan. Terus untuk solusinya ya sebaiknya dari komunitas Trisakti ini juga memberikan materi tentang tes itu sesingkat mungkin dan sedetail mungkin, tapi enggak yang memakan waktu agar mereka juga bisa lebih mengefisiensikan waktu dengan baik. Tapi kayak gitu sih. Iya betul. Mungkin dari aku ya, benar juga tadi kata anggota lainnya, yaitu waktu kadang ada yang bentrok satu sama lain juga, tapi tenang aja, ada solusinya, itu kita berdiskusikan hari-hari apa yang bisa kita tentuin nih, biar kita tuh bisa saling kumpul satu sama lain. Jadi menyamakan waktu gitu ya. Oke, kalau dari saya itu hambatan tuh paling ada di pedagang ya. Pedagang tuh ada beberapa yang nolak. Jadi pas awal kita hari pertama itu kan kita bersama-sama Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi itu ada beberapa pedagang sayur tuh yang memang merasa tidak perlu akan pembayaran kita lagi. Jadi mereka tuh terang-terangan menolak kalau nggak perlu gitu karena itu ibu ya kita. Jadi mungkin itu sih. Kalau dari saya sendiri itu hambatannya tidak ada berarti pribadi ya buat ke selamanya. Jadi kita ada yang vaksin satu orang buat ke selamanya. Nah itu biayanya kita dari PT patungan itu, jadi tidak terlalu memberatkan dari bisnis juga. Nah kalau di lapangannya pedagang itu kalau di pendaftaran krisnya sulitnya itu karena ini fotonya itu suka gagal gitu kan. Jadi kalau fotonya kurang akurat kan itu nggak bisa, verifikasinya itu gagal. Terus alamatnya penting, karena kalau alamatnya sesuai sama Gmail ternyata itu tuh nggak bisa guys, kayak tidak berhasil gitu. Jadi itu sih hambatannya tuh, jadi kita ada pernah sampai 2 kali gagal gitu ya. Jadi itu terus pedagangnya juga ada yang menolak, padahal itu udah dibuatkan list tapi masih verifikasi. Nah ternyata di toko pedagang itu gagal. Nah ternyata dia nggak mau melanjutkan, menolak itu dan harus. Iya betul banget. Dan pedagang yang nolak itu juga mereka tuh secara halus nolak kita karena emang udah gagal dan laporan juga karena waktunya juga Iya. Anaknya jadi kita juga terbatas untuk Iya. Guys. Nah kan kalian tadi tuh udah ceritain kan hambatan-hambatan kalian. Ada nggak sih hal-hal menarik yang pernah kalian temuin di pasar lama itu? Coba deh. Wah ada banget gak sih? Masih ada. Masing-masing kita tuh pasti ada nemuin hal-hal menarik di selama kita di pasar itu. Contohnya apa tuh? Ya, apa sih yang itu yang kayak orang yang pas gitu loh, yang kayak gak terus sih. Dekat di satu lapangan. Terus kita selama kegiatan kayak emang agak lapar kan ya, jadi itu gorengannya. Dan kalian tahu gak sih kayak gorengan yang taruh di
sini terus kayak makan ya secara nggak langsung kita nggak bantu sama pelaku UMKM kerja gitu. Kalian harus coba. Namanya ketan susu ya. Kalau dari saya ya, pas kita sosialisasi untuk menawarkan untuk kris ini, ada tuh satu pedagang di Soto Lamongan. Nah, bapaknya tuh bilang, katanya, ya tuh saya pernah dapat pada apa yang pembeli konsumen, dia bilang katanya nggak bawa cash, jadi pengen TF kemana nih Pak? Gitu. Nah si bapak Soto Lamongan itu bingung, katanya yaudah dia ke Shopee aja kayak gitu. Jadi pas kita tawarin buat daftar kris ini, dia tuh sangat terbantu banget gitu loh. Iya, berarti kris itu menjawab semua permasalahan. Betul. Iya, tinggal potong-potong aja gitu. Apa nih menurut kalian? Yang kalian pikirin aja lah sebenarnya yang puas. Nah itu. Lu kupat tahu. Kupat tahunya. Yes. Gue belum pernah nyoba sih. Potong-potong. Gue enak apa yang Surabaya saya? Ya. Saya maksudnya memang pengen nyobain. Next kita beli. Iya nggak sih? Oh iya, Belum nyoba rasanya belum. nanti di pertemuan terakhir tuh kita ngeliat ada banyak kayak apa ya? Apa sih sebutannya kalau misalnya bener itu lokasi ya, renovasi ada lokasi itu di bagian depan pasar lama di depan Indonesia banget ya. Nah, terus tuh dipantau sama Indonesia langsung. Jadi dapat di situ kan? Tapi kita situ ada terkendala karena pas itu ada penebangan pohon. Nah itu berisik banget. Berisik banget. Jadi kita pas ngetek video tuh kayak, aduh gimana nih gitu kan. Itu sih. Ya nah, ASMR ya guys. Suara berisik pohon. Boleh nggak? Berkesan tuh ini nih estetik tempat ininya ada yang payung-payungan warni. Oh iya. Itu tuh eye catching banget. Eye catching. Kita juga suka banget. Sama kemarin kita sempat bikin video promosi guys TikTok. Iya, tanpa ditonton ya. Tapi aku juga dapet. Iya. Nah, dan pas itu lagi kemana kan? Mau ke dinas, jadi dia nggak invite buat masuk ke konten kita pas itu. Iya, ya kalau ada aku rame. Terus aja ya. Kamu udah ada sih cukup. Kalau dengan cukup ada lagi yang mau kamu aja. Apa punya undang-undang? Kamu bikin aja. Stay berguna. Fotokopi. Itu buat Oh iya kemarin tuh waktu kita minta surat mitra ya. Surat mitra itu tuh salahnya kita minta di hari bukan di hari kerja Sabtu. Terus sebenarnya ganggu waktu si yang terkait juga kan bapaknya juga. Untungnya si bapaknya mau membantu dan akhirnya mitra kita selesai di hari juga di hari Sabtu. Iya, kebetulan juga pas itu tanggal 1 Juni ya, pas hari Pancasila. Jadi bapaknya tuh sehabis pulang apel nyempetin waktu buat kita gitu. Itu lucu sih. Kurang tuh ya. Itu sangat menarik sekali Pancasila. Ya. Jadi ini ya print buat fotokopi. Kita printnya di guys di dinasnya. Iya. Kendalanya apa tuh komputernya apa? Sabar ya. Ada dilakuin sampai selesai proses itu namanya. Apa sih kita bisa ngadu dulu ya? Tapi kita sama-sama kita makan beda beda. Ada tapi cuma banyak opini sementara pada orang misalnya karena ada orang terhibur. Iya sebenarnya ada disalahin ya jadinya. Siapa yang dulu ya? Tapi ada teman juga di sana ya. Iya. Banyak bulan-bulan kita nggak tahu kan Nanti kapan-kapan mungkin kalau kita ada waktu juga kita usahain ke sana terus kita belajar. Kita nyobain sih Inggrisnya. boleh
juga ini Ibu Buneti ya, pedagang Yang toko sembako ya? Oh, Oh ya, iya. sembako. Kenapa tuh? itu excited banget sih maksudnya kayak ini banget ya ngerti gitu loh tentang teknologi atau enggak transfer iya benar Dia sempat ngechatin Nesya ya buat terkait transfer gitu. jadi lumayan banyak nanya dia nikah Gak apa-apa ya. Menarik guys, menarik ya. jadi Iya. tertarik sama teknologi gitu ya sama pembayaran digital katanya buat apa Nes? belanja belanja Rada eksis gitu ibunya. Jadi kitanya asik gitu ngomongnya ya. Ya, bahkan pada awal saat pembuatan itu juga awalnya tuh kita belum nawarin untuk si ibu ini. Kita karena lagi ke pedagang yang satunya. Ibu ini ngeliat kalau kita lagi buatin pieces simpen jual ikan ya waktu itu. Iya. Ibunya ngeliat akhirnya tanpa kita sebelum menawarkan ya. Ibunya sudah mengajukan diri dulu untuk minta buatkan review itu. Jadi ada inisiatif sendiri dari ibunya juga. Merasa tertarik gitu ya ngeliat kita nawarin ke yang lain gitu. Jadi ya pengen. kita juga buat gitu Iya. Udah, betul ya. Udah fokus ya. Lo tuh kemarin waktu itu baca jadi sekian hambatan. Ya mungkin sekian hambatan dan solusinya. nanti memilih ngajar mana Jalurnya jangan lagi penutup ya. Gimana kata nih? Thank you so much. Akhir dari kami. Oke, jadi sekian segitu aja yang penting cukup segini. Oke, mungkin kayaknya segitu aja ya dari ini hambatan sama keseruan dari kami. Iya. Iya kan? Betul banget. Jadi sekian dari evaluasi dari komunitas Trisakti ini. Jangan lupa nonton video kita di link yang ada di bio ya guys. Boleh juga tuh sekolah-sekolah ini kita banyak-banyak kita Boleh. ada acara-acara boleh ya silakan banget live reportnya tuh ditonton guys. benar-benar seru banget boleh kali sebelum penutupan ngajar dulu Jago dulu. ya Jagoan kita nih boleh ya? boleh Ayo. Dicontohin dulu biar bisa ikutin. boleh banget Gimana tuh? Kayak gini ya, Trisakti. Scan. Salah. Trisakti. Save your cash, just scan and pay faster. Kayak gitu ya. Oke, ya udah kasih ya. boleh Ayo, bareng-bareng ya. Oke, Trisakti. Save your cash, just scan and pay faster. Oke, kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama Bu Diki. Yang pertama itu ada, saudara sudah membentuk struktur organisasi pada komunitas pengabdian kepada masyarakat yang telah dijalani. Bagaimana model pola komunikasi yang kalian gunakan agar mampu mengkomunikasikan visi, misi, program, dan melakukan evaluasi kerja kepada seluruh anggota organisasi? Apakah ada kendala? Pola komunikasi yang kita gunakan itu pola komunikasi bintang atau semua arah. Dalam komunikasi bintang itu kita bukan hanya satu orang aja yang berkomunikasi, tapi semuanya juga komunikasi tentang programnya, ide program apa aja. Jadi tiap-tiap anggota ini kita semua menyampaikan aspirasi kita tanpa adanya maksudnya biar enggak terjadi miskomunikasi atau komunikasi. Jadi di komunikasi semua anak ini kita tuh benar-benar komunikasi banget gitu kayak tujuan program kita gimana, pas di lapangan kayak gimana gitu kayak semuanya saling komunikasi kayak kata Intan tadi benar. Mungkin ada kendala dari
lainnya, dan jadinya tuh guru kita tuh tertimpa gitu. Jadi ada yang slow respon atau mungkin nggak respon sama sekali. Ya mungkin dari komunikasi secara online ini emang kurang efektif ya, karena kita mungkin lebih susah untuk menyampaikannya. Mungkin ada yang merasa sungkan atau apapun gitu ya untuk bisa menyampaikannya secara langsung. Komunikasi digital atau WhatsApp kayak gitu kan, kayak penjelasannya kayak tersakiti kan, jadi nggak secara langsung itu, jadi susah buat komunikasinya. Jadi kayak penjelasan, iya mungkin ada kesalahpahaman atau apa ya yang sulit untuk mengerti ya, mungkin seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini tuh, adakah sistem informasi manajemen atau teknologi yang saudara gunakan untuk memaksimalkan kerja tim dan juga untuk memaksimalkan program pengabdian yang dilakukan pada sasaran pengabdian, baik dalam hal mendapatkan informasi, mengambil keputusan, dan melakukan yang pertama ini untuk memaksimalkan kerja tim, kita berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Jadi kita semua juga merapat itu terkadang melalui Google Meet ataupun secara langsung bertemu di kelas. Nah, kita sebagai humas Serikat Pidana itu menghubungi dinas itu melalui WhatsApp juga. Untuk kegiatan komunitas sendiri tentu untuk memaksimalkan kepada sasaran programnya, itu di pasangan kota Serang itu di UKM kita sebenarnya untuk terjun langsung ke lapangan agar menggunakan komunikasi. Selain itu kita juga sebenarnya bekerja sama dengan dinas itu untuk yang program sosialisasi agar mereka juga lebih paham. Selain dari komunitas kita, ada tambahan dari pihak dinas sendiri. Selain itu kita juga menginformasikan program pengabdian dari komunitas kita ini dengan membentuk akun Instagram komunitas itu @trisakti. Dari sini nyarinya. Pertanyaan ketiga ya, adakah perubahan yang terjadi, baik perubahan strategi, program, tugas, inovasi selama komunitas saudara menjalankan program pengabdian? Apakah termasuk perubahan yang terencana atau tidak terencana? Bagaimanakah respon seluruh anggota komunitas terhadap perubahan tersebut? Apakah ada konflik? Untuk perubahan program itu ada ya, yang awalnya tuh sebenarnya kita ingin membuat bentuk tanam anak itu di SMA itu ada. Namun setelah kita berdiskusi dengan banyak pihak, kita akhirnya merubah menjadi membuat website di SMP itu di SMA Website informasi. Ya, jadi setelah kita ingin program nanam program di SMP itu, kita juga berubah ya buat bikin website di SMA 6, dimana kita pikir kalau bikin website ini biar kayak jurusan kita banget gitu apa. Jadi kita sempat bingung banget buat mau bikin website gitu, tapi kita juga berubah lagi ya. sebenarnya banyak perubahan sih di komunitas itu buat cara programnya. Website itu kan berupa pelayanan dari para siswa. Para siswa ini kayak membuat hasil karya mereka, misalnya sama kegiatan mereka, misalnya mereka di lomba atau ada pernah lomba apapun itu, kegiatan-kegiatan berikutnya akan dijalankan tuh di upload ke website tersebut. Jadi kita menyediakan fasilitasnya, nanti untuk keberlanjutannya mereka yang memegang. Tapi setelah berdiskusi dengan lokasi siswaan di SMA yang kita bagi
itu kendalanya ternyata dari mereka tuh sudah ada. Jadi sepertinya dan penolakan ya, jadi kita mesti memutuskan untuk tidak lanjut mengambil S5. Ya, kemudian juga pas itu kita sempat rapat lagi ya buat membahas program selanjutnya karena dua itu tuh tidak rencana banget. Lalu kita memikirkan apa ya namanya ke posyandu ya kan? Ya, kita melakukan pengabdian ke posyandu, sosialisasi. Niatnya sosialisasi buat stunting, tapi setelah kita pikir-pikir lagi, kegiatan itu kan kurang efektif ya karena cuma sosialisasi doang gitu. Selanjutnya tuh kita bingung mau ngapain, jadi kita ubah lagi juga. Akhirnya kita menuju ke program sakti ini, di mana kita menyediakan bayaran secara digital yaitu BRIS kepada para UMKM di pasar dan awalnya tujuan kita juga di dua ini ya, maksudnya di pagi sama malam. Ternyata pas malam itu udah banyak yang pakai BRIS, jadi kita mau tambahin yang pagi karena pas pagi itu mereka tuh belum ada yang pakai BRIS, jadi kita melakukan sosialisasi, pengecekan, verifikasi dan lain-lain. Jadi hambatan yang di pasar malam itu mereka tuh udah punya list semua itu udah disediain sama BI. Jadi mereka tuh punya akunnya dari Danamon kan. Iya. Kan kalau kita yang menggunakan aplikasi Dana, jadi kita nggak boleh sama-sama bank secara langsung, kita melalui aplikasi Dana tersebut. Nggak cuma dari tugas nih, dari tugas-tugas kita juga ya, dari pembagian tugas kayak struktur organisasi yang tadinya sekretaris bersama ya. Untuk hambatan di pasar malam itu sebenarnya termasuk konflik juga nggak sih? Kayak kalau kita yang awalnya pengen jadi 2 hari gitu, misalnya kayak siang dan malam itu ternyata malam itu udah pada penuh sama Kris, jadi kita melihat ini. Kalau konflik tentunya ada ya, saat menentukan program pengabdian kita sempat ada ketidaksamaan pemikiran dari ide maupun kegiatan dan juga tempat pengabdiannya ya kan. Yang misalkan yang mau di kampung lain atau di posyandu, sekarang jadi kesalahan kesehatan. Lalu karena kita seringnya berkomunikasi lewat WA, kadang tuh terjadi miskomunikasi antara satu sama lain itu kan. Kemudian kita pakai Google Meet itu kan sebagai media komunikasi itu karena kita juga banyak kesibukan di luar komunikasi ini kan gitu, daripada terlalu memaksakan yang dimana kalau memaksakan kan nanti malah banyak kayak komunikasinya, jadi kita memutuskan untuk online. Yang penting pas online itu semuanya menyampaikan aspirasi gitu. Jadi nggak ada yang nggak ikut ke sana. Nggak ada yang ide semuanya hasil di sini. Ya, terus tadi respon dari angkatan itu sendiri mungkin akan dibiasi ya, yang mana ya awalnya gimana untuk mengeluarkan pendapat kita itu semua, kita kumpulkan dari data itu, terus lalu akhirnya kita termungkin dan kita gimana nih yang antara pilihan tersebut yang kita bisa jadikan sasarannya, dan itu ditentukan kita semua atas kesepakatan kita semua. Jadi pendapatnya diolah lagi, terus gitu, tapi ini udah Oke, selanjutnya terakhir ya ini pengembangan organisasi berupaya untuk membentuk suatu organisasi dengan desain yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan eksternal. Apakah desain organisasi pada komunitas Anda mengalami perubahan? Misal
pada pertengahan program berjalan, terdapat perubahan struktur organisasi karena kebutuhan kegiatan pengabdian yang besar. Tentu ada ya, karena tadi sebelumnya tuh kita ada 3 humas, lalu setelah di pertengahan itu tuh kita ubah karena kita tuh humasnya kebanyakan, jadi kita pindah satu untuk di sekretaris gitu, untuk membantu pencatatan gitu. Tapi awalnya tuh kita punya kolab sebenarnya, tadinya kolab, tapi ternyata kayak pas kita pikirin kolab buat apa, dan akhirnya diganti. Terus udah sejana waktu kita ganti semuanya. Karena kita juga lingkup masyarakat itu cukup di pasar itu aja, bukan untuk yang terjun langsung ke masyarakat di desa mana gitu. Iya, jadi kita menyesuaikan dengan program kita ya. Sejauh ini mah aman sih ya, kalau misalkan organisasi itu udah ada berubah banget, jadi kita Ya, cuma sebenarnya tidak terlalu signifikan. Iya, terlalu Kesimpulannya dari semua ini ya, sebenarnya setiap komunitas organisasi pasti ada kendala-kendala sendiri, kayak suatu pemikiran gitu kan, terus konflik-konflik eksternal pasti ada kan. Terus ya kita sebisa mungkin dan harus menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, jangan ada konflik yang meledak-ledak lah kalau bisa, seperti yang sekarang ini. Gitu aja sih, paling ada tambahan. Intinya kalau ada masalah apapun dalam kelompok itu bilang aja, nanti kita bakal cari solusinya bareng-bareng buat kesepakatan bersama. kayak misalnya jadwal yang waktu itu kan sih, ya, kita bentrok kayak atur misalnya di pengabdian mana, terus ada juga yang ikut diwawancara ya, dari tugas banget. Gitu terus tapi alhamdulillahnya jadi solusinya nanti coba Alhamdulillahnya dijadiin juga sama karena emang dulu itu bukan kesalahan dari kitanya, itu dari sistem kan nggak bisa jalan sendiri. Tambahan waktu untuk ngobrol jadi Jadi pola komunikasi kita yang berbentuk bintang ini emang sangat bantu ya, kayak kita itu ngomong satu sama lain itu nggak canggung gitu. Dan lebih mudah juga ya. Dan minimalisir konflik, soalnya kita terbuka sama semua anggota gitu, nggak ada pemilihan ide gitu, harus dari sini dari sini. kita pakai sistem kuat. ya gimana depan. Oke, mungkin terakhir kita mau ngucapin terima kasih juga buat Bu Dini yang sudah berikan tugas MK ini kepada kami, sangat berkesan sekali ya. Mungkin kalau kita pada tugas ini kegiatan kita mungkin yang pernah merasakan ada di organisasi gitu ya, yang adanya MK ini sudah bisa merasakan gimana berorganisasi ya, gimana caranya kita terjun langsung ke masyarakat. Iya, kita menggunakan public speaking kita. Terus kita jadi tahu ya output sebenarnya dari pengabdian itu apa. Jadi mengerti. Kita juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM, Industri dan Perdagangan ya, Kota Serang, karena sudah membantu kita memberikan izin kan, terus udah mau bermitra juga, terus membantu proses sosialisasi berjalan. Karena kalau tanpa ada yang jelas pasti kita bingung juga kan, siapa mau juga sih gimana kita sampai di hari pertama itu kita
diajak buat sosialisasi, diajak buat bikin mesin sendiri. Ada siapa aja namanya? Pak Siapa yang ingat? Tanaman, Ibu ya, Pak Iman, terus ada itu dan respon dari mereka tuh baik-baik banget gitu, terbuka gitu akan kehadiran kita ya. Jadi gitu kan. Terima kasih banyak semua pihak yang mau membantu jalannya kegiatan di komunitas ini, sehingga komunitas ini kita bisa berjalan dengan baik. Video ini kita persembahkan untuk begini. Semangat, sehat selalu. Dan untuk kakak pembimbing kita juga. Oh iya Kak, ya sumpah. Sebenarnya kakaknya Iya. Semangat skripsiannya Kak. Nggak boleh ya? kita. Aduh. Iya benar, terima kasih buat kalian dong. Iya, pembimbing dari komunitas kita. Benar-benar udah membantu banget ya. Ya, untuk mengarahkan kita bagaimana caranya membuat teknis ini menyusun laporan dan juga dan responnya cepat. Iya. Kita nggak lama-lama nunggu dan tahu jawaban dari setiap masalah. Iya. Mungkin untuk sekian. Oh ini juga ada. Iya, kita mau berbagi. Oh ya, boleh Bapak? Bener ya? Jadi jangan lupa untuk mampir dan jangan lupa guys, jangan lupa untuk mampir ke toko-toko yang ada di pasar karena beberapa itu yang dapat kita tuh udah ada kris. Iya, enak banget, jadi kayak bisa nonton pakai cash. Jadi memudahkan banget ya, apalagi kita Gen Z ya, dan apa-apa digital gitu. Jadi cus lah ke pasar lama. Kita tahu bagaimana ya kalau sekarang belanja ke pasar bisa pakai. Iya, bulannya saya tuh udah di sini. Benar, dengan di luar kota Serang juga boleh banget, dari Bogor dan Jakarta bisa. Nah ini nama-nama toko atau warungnya guys ya. Yang pertama ada PD Sumber Rezeki Penjual Sayur, itu ada Pak Iman. Yang kedua ada PD Sumber Rezeki Toko Sembako, itu ada Pak Rahmat dan Ibunya. Lalu yang ketiga ada Soto Lamongan Langgeng Jaya, itu Ibu Mutami. Yang keempat itu ada Pecel Lele Langgeng Jaya, ada Pak Yono. Nah kalau pecel lele sama soto Lamongan ini disatuin ya, kalau tadi disatuin pedagang. Nah yang kelima itu ada Toko Sembako Sumber Rezeki Ibu Mulyati. Itu lokasinya dari Pasar Lama ke Pasar semua ya. Yang bingung lokasinya di mana? Bisa di scan, ada di sahabat. Iya. Cek Trisakti. Jangan lupa follow ya guys. Trisakti. Save your cash, just scan and pay faster. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Satu kata buat Trisakti. Sukses. Keren. Mantap. Berkesan. Seru.